Yo dan halo guys, welcome back to BCTBCA channel. Kembali lagi bersama gue Yudhistira. Gua Revan. Di konten kali ini kita akan membahas alur film sekaligus sequel dari film Makmum yang udah kita bahas di video kemarin guys ya, yaitu film Kanjab yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang seorang anak yang mewarisi kekuatan spiritual dari ayahnya yang seorang dukun sakti. Namun ayahnya dibunuh secara tragis. Apakah yang akan terjadi kepada anak ini? Dan sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian tekan like, comment, share, and subscribe tentunya. Dan jangan lupa loncengnya guys, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Dan gak usah banyak bacot lagi, langsung saja ke alur filmnya. Check it out. Di awal film diperlihatkan ada seorang pria yang sedang melakukan sholat subuh yang bernama Semedi. Dia juga memiliki dua orang anak yang bernama Rahayu dan adiknya yang bernama Aji. Di saat melakukan wudhu, Rahayu merasakan ada sesuatu yang lewat, namun ia tidak terlalu menanggapinya. Dan ketika Rahayu sedang melakukan sholat, terdengar ada suara-suara yang membuat ia bergegas untuk segera menyelesaikan sholatnya. Dan kekhawatiran ini ternyata benar, ada dua penyusup yang memakai kostum ninja Hattori. Entah apa tujuan mereka, dengan sadisnya salah satu ninja tersebut memenggal kepala Semedi tepat di depannya Rahayu. Meskipun dia sempat melawan, namun itu semua sia-sia belaka. Bukan hanya itu, sebelum pergi para ninja tersebut membuat hiasan pagar rumah dengan menggunakan kepalanya Semedi. Dan film pun baru saja dimulai. Di suasana Di suasana perkampungan yang sejuk, tepatnya di daerah Jetis, Yogyakarta, Rahayu atau kita sebut aja Ayu yang kini sedang bekerja di sebuah toko baju milik Bu Endang. Bisa dibilang toko baju tersebut laris manis. Oleh karena itu, pemilik toko baju sebelah yang bernama Riri pun mulai julid, dikarenakan tokonya itu tidak selaris punyanya Bu Endang. Riri juga menghasut seorang kuli panggul yang bernama Ratman. Namun itu tidak berpengaruh kepadanya, sebab dirinya ini bisa dibilang sedang naksir kepada Ayu. Selepas pulang dari toko, tidak lupa Ayu membelikan hadiah mainan untuk adiknya berupa topeng jajit. Topeng jajit anjing. Topeng ini goblok. Apa? Kamen Rider anjing, mana ada jajit. Jajit juga pakai itu, coy. Sesampainya di rumah, dia kedatangan mbahnya yang bernama Mbah Sento. Bukan tanpa alasan, Mbah Sento menyarankan ruko yang saat ini mereka tempati agar segera dijual. Sebab ibu tirinya Ayu yang bernama Nuning ini adalah anak dari adiknya Mbah Setot. Dia khawatir sebab para warga mulai mengecap keluarga mereka sebagai keluarga dukun santet. Namun tetap saja Nuning bersikukuh untuk tinggal di ruko tersebut. Alasan Ayu ingin tetap tinggal di ruko tersebut sebab hanya ruko itulah peninggalan terakhir dari almarhum bapaknya. Di malam harinya Ayu pergi ke rumahnya tetangga yaitu Mbah Sarwo untuk memberikan pisang Ambon. Namun perhatian Ayu tertuju kepada sebuah tongkat berkepala curut. Curut mana anjing, kobra itu cowok. Mirip anjir poncongnya, cowok. Belah itu kobra lah, mana-mana ada tongkat curut anjing. Tongkat tersebut mengingatkannya kepada kejadian tragis yang merenggut nyawa ibu kandungnya, yang dimana pada saat itu Semedi masih menjadi seorang dukun. Dulunya tongkat tersebut milik ayahnya Ayu dan sekarang dititipkan kepada Mbah Sarwo. Sebab tongkat tersebut memiliki kekuatan jahat yang bisa membahayakan bagi Ayu dan keluarganya. Di belakang pasar terdapat sebuah musola yang ternyata sebelumnya itu adalah rumah masa kecilnya Ayu yang telah diwakafkan oleh Semedi. Kemudian Ayu pun ingin melakukan sholat isya di musola tersebut. Namun sebelum itu ada seorang pria yang sedang sholat juga di musola tersebut. Dan benar saja di belakangnya ada banyak jin yang mengikutinya melakukan sholat. Seolah-olah pria tersebutlah yang menjadi imamnya.
Sontak pria tersebut langsung ketar-ketir dibuatnya. Ketika Ayu sedang ingin menyalakan lampu, tepat di belakangnya ada sosok mengerikan yang memakai karung goni. Kentapan lah cow, mana ada karung goni. Lu lihat aja mirip karung goni cow. Setelah lanjut, namun dalam sekejap sosok tersebut pun menghilang begitu saja. Di saat Ayu sedang melakukan sholat, dia pun diganggu oleh sekumpulan jin karung goni atau kita sebut saja kanjab. Dalam sekejap Ayu mengalami astral projection yang membuat dirinya kembali ke masa kecilnya pada saat Semedi menjadi dukun. Dia pun menyaksikan langsung bahwa ayahnya itu sebenarnya tidak pernah melakukan santet. Bahkan Semedi melakukan ilmu hitamnya untuk menyembuhkan orang-orang yang terkena santet. Dengan kemampuannya, Semedi mengeluarkan ular sawah berwarna hijau untuk memusnahkan santet dari setiap pasien-pasiennya. Dan ternyata ular hijau itulah perwujudan dari tongkat berkepala ular yang sekarang dipegang oleh Mbah Sarwo. Setelah mengetahui hal tersebut, Ayu pun langsung pulang ke rumahnya. Di keesokan harinya, pada saat melayani pelanggan, Riri mulai menjulitinya lagi. Dan untuk kali ini Ayu tidak terima, sebab Riri telah menghina almarhum ayahnya. Dengan tatapan yang mengerikan, Ayu pun menyerang Riri. Para warga pun langsung melerai mereka. Di sini Ratman menyadari bahwa Ayu mengalami kerasukan dan ia pun pada akhirnya berhasil menyembuhkan Ayu. Salah satu warga pun juga pernah mengalami hal serupa setelah mampir dari musola tersebut. Ketika di rumah, ibunya berusaha untuk menenangkan Ayu dan memberinya saran apabila dia sedang melakukan sholat dan diganggu oleh kanjab. Bacalah bacaan ta'awun dan meludah ke arah kiri sebanyak 3 kali. Dan setelah dicoba ternyata masih saja dia tetap saja diganggu dan Ayu pun mengalami astral projection lagi. Dan untuk kali ini dia melihat Semedi dan para jin yang sedang membantunya mengambil boba-boba yang terdapat pada tubuh pasiennya. Dan di sini bisa kita lihat waktu Ayu masih kecil dia mengalami kerasukan. Mbah Sentot mengatakan bahwa Ayu memiliki kelebihan seperti ayahnya. Untuk terbebas dari pengaruh jin tersebut, Semedi diharuskan untuk bertaubat dan harus meninggalkan pekerjaannya sebagai spiritual. Dengan syarat tersebut, Semedi pun mengiyakannya dan ketika Mbah Sentot membacakan ayat-ayat suci, Ayu pun langsung kembali ke alam sadarnya. Dan kini Ayu dapat melihat dengan jelas para jin kanjab yang berada di musola tersebut. Selepas kepulangannya dari musola tersebut, para warga sudah berkumpul di depan rukonya Nuning. Yang menjadi alasannya ternyata ibunya Riri yang bernama Mina telah memprodok Kodok bukan itu cowok ini. Maksudnya telah memprovokasi warga agar keluarga Ayu diusir, sebab kehadiran keluarga Ayu dianggap sebagai pembawa musibah bagi desa tersebut. Ketika Ayu sedang ingin melakukan sholat malam, lagi-lagi Ayu diganggu oleh para jin tersebut. Namun kali ini ada seseorang yang membantunya keluar dari gangguan tersebut, yang ternyata itu adalah Ratman. Dan ketika Ayu tersadar, dia sudah berada di tempatnya Mbah Sarwo. Mbah Sarwo pun menjelaskan dengan detail semua kejadian yang telah Ayu alami itu dikarenakan Ayu ini bukan orang sembarangan. Bahkan tanpa Ayu sadari, dia dapat memanggil para jin kanjab yang selama ini telah mengganggunya. Semua itu jelas bukan sebuah kebetulan. Seakan-akan para jin tersebut telah menyambutnya sebagai tuan yang baru untuk menggantikan sosok ayahnya. Bahkan di keesokan paginya, Ayu dapat melihat dengan jelas semua makhluk-makhluk pesugihan yang dipakai para penghuni pasar untuk penglaris dagangan mereka. Di sini terjadi sebuah konflik antara Mina dan juga Nuning. Disebabkan Mina tidak terima dan menuduh Nuning memakai ilmu untuk menarik semua pelanggannya. Namun tanpa Mina sadari, secara tiba-tiba dia digigit oleh ular hijau. Dan setelah dilihat, betapa anehnya kaki Mina langsung membusuk. Pada malam harinya pun sudah pasti, para warga pun berdatangan untuk meminta pertanggungjawaban. Sebab mereka yakin bahwa Mina sudah disantet oleh Ayu dan keluarganya. Akan tetapi untung saja ada Mbah Sarwo yang datang dan berhasil melerai mereka.
Dan di malam itu juga bisa kita lihat tatapan penuh kebencian terpancar dari Ayu. Nampaknya secara tidak sadar Ayu telah mengirimkan santet ular kadut. Ular kadut goblok. Ular kobra anjing. Beda ini cuy yang gede. Itu piton anjing. Ular kadut kecil aja segede jari. Ayu telah mengirimkan santet ular besar kepada Mina yang mengakibatkan Mina harus meregang nyawa. Atas kejadian tersebut, para warga pun semakin yakin bahwa keluarga Ayu lah yang melakukan santet kepada Mina. Di sini mereka pun berdiskusi bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Dan pada akhirnya Mbah Sarwo pun menyarankan hanya ada satu cara, yaitu sumpah pocong. Dengan begitulah satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa Nuning tidak pernah melakukan santet. Malam pembuktian pun dimulai. Di waktu yang bersamaan dengan Nuning yang akan melakukan sumpah pocong, Ayu pun mulai mengerti apa yang harus dia lakukan. Dengan kekuatannya sendiri, Ayu berhasil menaklukkan para jin kanjab untuk membantu ibunya. Dan pada akhirnya Nuning bisa terbebas dari sumpah pocong tersebut. Namun entah apa alasannya, Nuning masih saja ingin menjual ruko tersebut yang membuat Ayu murka. Dengan dibaluti kebencian yang membara, Ayu pun menjelaskan bahwa Mbah Sentot itu bersekongkol dengan salah satu orang yang dulu membunuh ayahnya. Dan sangat jelas luka di pipi seorang itu sudah membuktikan bahwa semua yang dikatakan Ayu itu adalah benar. Dikarenakan pengaruh jin yang begitu kuat, Ayu pun sampai kesiangan untuk bekerja. Atas semua yang telah terjadi, dampak buruknya pun langsung menimpanya. Ayu harus dipecat dari pekerjaannya. Dan hal tersebut membuat Ayu merasa depresi. Semuanya pun mulai tak terkendali lagi. Dengan rasa frustasi dan amarah yang begitu besar, Ayu mulai dikendalikan oleh para jin kanjab. Perlahan Ayu mulai mengeluarkan 2 ekor ular, yang satu menuju ke arah Nuning dan yang satunya lagi mengarah ke tempatnya Bu Endang. Hanya dalam sekejap saja, Bu Endang pun tewas digigit ular tersebut. Kita pindah ke tempatnya Nuning. Di saat Aji ingin meminta air kepada ibunya, di sini Nuning menyadari ada ular hijau yang akan menyerang Aji. Dengan sigap Nuning pun langsung menahan ular tersebut dan membantingnya ke lantai hingga beberapa kali. Di waktu yang bersamaan, Ayu mulai tersadar bahwa keluarganya Ayu sedang dalam bahaya. Dengan cepat Ayu berusaha untuk menolong mereka, akan tetapi Nuning malah mendorongnya hingga kepalanya Ayu terbentur lemari. Dirasa belum puas, Nuning terus-menerus menghajar ular tersebut. Namun ternyata ular yang selama ini dia hajar adalah Aji, anaknya sendiri. Seketika itu juga Nuning pun menangis histeris sambil memeluk sosok Aji yang berlumuran darah. Dalam kemudian dengan gaya artis boyband, sosok Semedi pun muncul dengan cahaya terang yang menyelimuti tubuhnya. Sungguh tipu daya jin sangat nyata, seolah-olah sosok Semedi itu ingin mengajaknya untuk pergi bersamanya. Dan benar saja, Nuning pun pada akhirnya mendiskon nyawanya dengan menggunakan kain. Apalah daya, Ayu pun tidak bisa menolong keluarganya tersebut. Sedangkan Ayu dalam keadaan lemah dan dia pun langsung jatuh pingsan tak sadarkan diri. Terlihat ada beberapa mobil yang menjemput Ayu dan ternyata Ayu itu dibawa ke pondoknya Mbah Sentot. Di malam harinya istrinya Mbah Sentot, kita sebut saja Eyang Mut, mendapatkan sebuah penglihatan untuk segera ke musola tersebut dan secepatnya untuk mencari tongkat berkepala ular. Dan benar saja di balik atap ada sebuah benda mistik yang terdapat foto Ayu di dalamnya. Dan ternyata yang membuat Ayu seperti sekarang adalah Mbah Sarwo. Dengan begitu Mbah Sentot pun langsung menyita tongkat berkepala ular dan langsung pergi meninggalkannya. Di malam harinya ruqyah pun dilakukan kepada Ayu untuk membersihkan Ayu dari seluruh jin yang terus-menerus mengikutinya. Namun baru saja dimulai, Ayu mulai dikendalikan oleh jin kanjab dan berhasil membongkar semua fakta yang terlibat dengan pembunuhan Semedi. Jadi Mbah Sentot hanya melindungi anaknya yang bernama Wahid, yaitu salah satu ninja yang sempat Ayu lukai. Dan itu semua adalah suruhan Mbah Sarwo yang bertujuan untuk mengambil alih kekayaannya Semedi dan juga kesaktiannya. Namun kemudian Ayu berhasil mengendalikan Wahid dan membunuh Mbah Sentot. Dikarenakan rasa bersalah yang begitu besar, Wahid pun mengakhiri hidupnya. Dan di saat Ayu akan membunuh Eyang Mut, dia langsung meruqyahnya dan pada akhirnya Ayu pun berhasil disadarkan kembali.
Film pun ditutup dengan dikuburkannya tongkat berkepala ular tersebut. Dengan demikianlah pada akhirnya musola itu pun sudah bersih dan mulai dipenuhi dengan para jamaah yang sedang melakukan sholat berjamaah. Dan film pun selesai. Yo, oke guys, inilah akhir dari film Kanjab. Jadi seperti biasa gua akan membacakan pesan-pesan kepada kalian semua, jadi dengarkan baik-baik. Pesan di sini sangat bermanfaat ya bagi kalian semua, dan pesannya adalah mengajarkan kita untuk sholat berjamaah di masjid. Janganlah sholat sendirian ya guys ya, karena kan amalnya itu lebih gede sholat berjamaah. Dan apabila sendirian, kalian tahu sendiri akibatnya ya guys ya, kalian akan dikepung para jin burik ya guys yang pakai karung goni. Ingat itu baik-baik. Jadi gimana menurut lu tentang film ini? Film ini menarik juga ya. Ya seperti kayak lanjutan dari film-film Kodrat gitu ya kan. Sama cerita sama ini juga apa ya? Makmum ya. Makmum ini. Ya. Tapi yang gue penasaran itu dukunnya. Dukunnya kemana lu? Dia belum mati. Iya, dukun itu belum mati itu. Berarti kemungkinan ada lanjutannya ini. Nah itu makanya tunggu aja ya guys. Nanti kita akan bahas juga. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe tentunya. Dan jangan lupa loncengnya guys, agar kalian tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Gue Yudhistira pamit. Gua Revan. See you next time video. Bye bye.